Baik, pemirsa, saat ini pemerintah sedang mengkaji revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika di sektor pariwisata global dan juga tantangan di domestik. Langkah ini tentu untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif, berdaya saing dan juga berkelanjutan bagi sektor pariwisata nasional. Untuk membahas hal ini sudah bersama dengan saya Ibu Siti Mukarohmah selaku anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKB Dapil Jateng 8. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, makasih sama-sama. Ibu, terkait dengan undang-undang kepariwisataan ini, apa yang menjadi poin krusial yang mengalami perubahan pada revisi kali ini, Bu? Iya, dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepariwisataan pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang memang krusial yang menjadi fokus dalam perubahan ini, di mana tentunya adalah kita berharap undang-undang ini akan mampu memayungi seluruh destinasi wisata yang ada di Indonesia. Khususnya adalah destinasi-destinasi yang memang mempunyai potensi kepariwisataan ini bisa masuk menjadi bagian dari destinasi yang secara internasional akan dilirik oleh para wisatawan-wisatawan mancanegara. Di samping memang itu juga untuk bisa dinikmati oleh orang-orang Indonesia sendiri. Terus yang kedua juga bagaimana sistem kepariwisataan ini mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di mana kalau saya bilang bahwa Indonesia ini dari satu titik ke titik yang lain itu adalah daerah yang punya potensi destinasi wisata yang sangat luas. Nah, ketika potensi destinasi yang sangat hampir menyeluruh dari laut, daratan, bahkan udara, atau dari titik-titik terpinggir, terluar pun itu juga mempunyai nilai itu. Maka kita berharap bahwa itu semuanya bisa menjadi bagian dari yang akan memberikan nilai kesejahteraan buat masyarakat, nilai tambah ekonomi buat masyarakat, dan terkelola secara baik. Negara hadir dalam rangka memberikan aturan dan regulasi yang membuat destinasi ini menjadi destinasi yang terkawal secara lebih baik, dan juga warga masyarakat Indonesia menikmati sisi itu di semua titik sesuai dengan titik masing-masing, juga titik yang sama-sama dibangun, dikelola, dikawal, dan juga masyarakat itu menjadi punya kesadaran untuk bisa menyampaikan kepada seluruh warga yang ada dimanapun. Nah, dalam penyusunan rancangan undang-undang ini, Bu, tentu kan melibatkan banyak pihak. Bagaimana keterlibatan publik? DPR memastikan, khususnya di sini Komisi 7 memastikan bahwa keterlibatan publik diikut sertakan dalam penyusunan RUU kepariwisataan ini, Bu. Ya, dalam pembahasan RUU ini memang di Komisi 7 sudah membentuk panja RUU kepariwisataan. Satu. Yang kedua, RUU ini betul-betul dibahas berupaya untuk melibatkan seluruh pihak, seluruh elemen. Katakanlah ketika panja ini kita mulai, maka kita mulai mencoba untuk melakukan diskusi atau dialog atau dengar pendapat dengan berbagai pihak. Sudah diundang, termasuk mereka yang para pengusaha atau misalnya komunitas, misalnya perhotelan, atau kemudian mungkin destinasi-destinasi wisata yang mengelola tentang titik-titik sejarah ya, kayak misalnya yang dari Borobudur, Prambanan gitu kan. Terus kemudian para pelaku usaha termasuk ekonomi kecil UMKM. Restoran, iya, itu juga terlibat juga. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok seperti tour guide, transportasi, termasuk lembaga BUMN yang ada di Indonesia, yang juga seperti Injourney gitu-gitu, itu bagian dari yang rencananya ini malah baru akan kita melakukan rapat di hari Rabu yang akan datang. Oke, sedikit Ibu. Ini kan termasuk rancangan undang-undang yang carry over dari periode sebelumnya. Bagaimana komitmen dari Komisi 7 untuk mengawal pengesahannya di periode kali ini, Bu? Iya, memang undang-undang ini adalah carry over dari
periode yang lalu, di mana waktu itu di Komisi 10 ya. Bahwa komitmen kita untuk itu terkawal untuk menjadi undang-undang itu sudah menjadi harga final buat kita di Komisi 7 maupun teman-teman di seluruh fraksi. Yang kedua, ketika ini kita punya komitmen untuk sampai pada titik selesai undang-undang, tapi bukan kemudian kita mengejar hanya selesai. Kita memang akan mengejar untuk selesai, tapi tetap pada berpegang tentang substansi. Jangan sampai undang-undang ini kita kejar untuk selesai, kita kejar untuk sampai disahkan sebagai undang-undang, akan tetapi substansi atau isinya itu terpinggirkan atau menjadi bagian dari bukan yang diperhatikan atau yang menjadi pembahasan utama. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, dan pemirsa, demikian tadi hasil diskusi kami dengan Ibu Siti Mukarohmah, di mana tentunya rancangan undang-undang kepariwisataan ini diharapkan bisa memberikan kebijakan dan juga pijakan bagi seluruh elemen yang tergabung untuk mengelola pariwisata Indonesia lebih maju ke depannya. Saya Elisa Purba kembali ke studio.